Seperti yang saya jelaskan di video yang ini, video kemarin, kali ini saya akan menjelaskan tentang logika organik 12 indera manusia, akal, dan fuad atau hati yang damai. Sebenarnya agak sulit untuk mengawali penjelasan tentang logika organik. Kenapa? Karena secara mendasar, secara teoritis, konsep-konsep yang mendasari logika organik saja itu sudah rumit. Tentang hukum alam atau biologi ya, secara biologis, kemudian berkaitan dengan filsafat fenomenologis dan pragmatisme William James, dan terakhir adalah logika yang tidak linear atau logika yang tidak seperti pada umumnya kita gunakan. Tapi baiklah, karena selanjutnya akan saya bahas tentang spektrum biru, lanjut dari spektrum hijau video ini, dan dengan itu juga levelnya itu akan semakin meningkat, akan lebih rumit dan lebih menyesatkan, lebih halu daripada video-video saya sebelumnya. Tentang logika organik 12 indera manusia, akal, dan fuad ini, setidaknya kita punya 3 prinsip. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi di awal, adalah prinsip secara biologis, yaitu prinsip adaptasi dan evolusi. Kita akan belajar bagaimana logika atau alam mekanisme terjadinya metamorfosis, fotosintesis, kemudian cara kerja mekanisme imunitas atau kekebalan tubuh ketika kita mengalami sakit atau bahkan terluka. Lebih lengkapnya teman-teman nonton video yang ini. Di logika pertama atau fungsi akal pertama, konfigurasi akal pertama, itu menjelaskan bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya sistem kesadaran sendiri, tanda kutip ya. Tanpa kita pikirkan, mereka sudah bekerja dengan secara optimal. Nah, prinsip logika organik itu tidak bisa melepaskan diri dari konsep-konsep seperti itu, tentang adaptasi, evolusi, kemudian perputaran alam, siklus alam, dan sebagainya. Prinsip berpikir seperti itu, secara adaptif dan evolusi, itu harus kita biasakan untuk menambah logika linier yang biasa kita gunakan sehari-hari berdasarkan belajar sejak kita kuliah atau bahkan SMA ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip berpikir non-linear atau out of the box, berpikir tidak secara biasa, tidak secara umum, tanda kutip. Walaupun kalau misalnya kita nonton video yang ini ya, tentang mata ketiga bagian kedua kemarin, orang-orang dengan logika indrawi bisa saja itu disebut orang yang gila, tanda kutip, oleh orang yang sudah sampai ke logika intuitif. Sebaliknya, orang yang sudah terbiasa hidup dengan logika intuitif, dia menggunakan rasa, dia menggunakan kepekaan batin. Oleh orang yang hanya berpikirnya sampai level indrawi, itu akan disebut sebagai orang gila, orang yang berhalusinasi, orang yang kena delusi. Padahal kita tahu bahwa sebagian orang besar di dunia ini yang punya karya besar, seperti yang saya jelaskan di video yang ini, itu juga pada awalnya diklaim terkena delusi atau terkena gangguan jiwa parah. Nah, prinsip logika yang kedua ini, yang non-linear, yang biasanya saya sebut sebagai logika metafor, analogi, perumpamaan, majas, atau bahkan syair-syair yang tidak menyebutkan makna yang sebenarnya, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Secara singkat sih, seperti tebak-tebakan yang biasanya saya kasih, tentang kotak tapi bundar, diam tapi bergerak, cairan tapi kering, dan sebagainya. Permainan logika non-linear seperti tadi, tebak-tebakan tadi, itu harus kita biasakan agar sampai ke tahapan yang lebih tinggi, dan kemudian kita terbiasa menggunakan logika organik di samping logika mekanik yang tiap hari kita gunakan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip yang mendasari pemikiran kita dari filsafat pragmatisme William James atau tokoh-tokoh yang lain, dan juga fenomenologis. Dua pendekatan filsafat ini menggunakan konteks keadaan, kontekstual, kemudian lebih cenderung ke wilayah intuisi, emosi, dan kesadaran. Secara singkatnya bahwa agak aneh ketika kita berbicara logika, apalagi filsafat,
tapi lebih condong atau bahkan seimbang kuantitas antara logika linier dengan logika non-linier yang lebih dekat ke perasaan, emosi, atau bahkan kesadaran. Hal seperti ini memang berat ketika kita membiasakan diri mengerjakannya. Tapi ketika pelan-pelan kita kerjakan, seperti orang-orang Jawa yang menyebut ini sebagai tirakat atau riyadhah, cara berpikir kita bukan hanya secara logis, secara premis, secara linear, tetapi juga kita memikirkan semesta dengan cara kerjanya, juga sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa ditampung oleh logika linear. Inilah yang disebut sebagai logika organik. Kesimpulannya adalah bahwa logika organik adalah logika untuk memahami atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menyentuh, memahami, mengcapture hal-hal atau wilayah yang lebih luas, wilayah yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, bukan hanya secara material tapi juga secara non material. Ini juga yang menjadi landasan saya dalam membuat video-video sebelumnya, contohnya tentang bootstrap, kemudian singularity atau Isra Mi'raj, kemudian rumus C, kesadaran sama dengan energi dikalikan tachyon, tentang 6 peradaban semesta. Semua video-video itu didasarkan atas logika organik, yang kalau teman-teman belum menyentuh ke logika yang non-linear tadi, itu akan sangat sulit memahami itu, dan lebih mudahnya menganggap video saya halu, dan memang lebih tepatnya sih halusinasi ya. Lalu apa hubungannya dengan 12 indera manusia? Sudah saatnya kita itu menyadari bahwa tubuh kita, diri kita ini secara biologis, secara material, itu tidak hanya dilengkapi 5 indera atau panca indera. Ada 12 indera, dan salah satunya adalah akal. Dari 12 indera itu kita harus terbiasa untuk menyadari itu, dan kalau bisa mengendalikannya. Ketika kita kedinginan, agar tidak langsung tumbang. Ketika kita di tempat yang panas, agar tidak terlalu terbakar ya, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ketika kita justru tidak berpikir, 12 indera ini mengerjakan tugasnya dengan secara optimal. Biasanya begitu. Ketika kita tidak berpikir atau menenangkan diri, atau bahasa sederhananya kita meditasi, 12 indera itu atau tubuh kita itu beraktivitas mengerjakan tugasnya secara maksimal. Selanjutnya adalah akal. Saya sudah bahas 5 konfigurasi akal di video yang ini. Mulai dari akal tanda kutip yang mengatur tubuh secara material, kemudian akal logika mekanik sebab akibat linear, kemudian akal yang tadinya pikiran menjadi pengolah data, kemudian berubah menjadi sekedar penampung data. Data dari mana? Dari wilayah yang lebih luas. Teman-teman bisa nonton sendiri ya di sini. Singkatnya, memang tidak mudah memahami logika organik. Kenapa? Karena ada jalan atau tahapan yang harus kita lalui agar bisa mengalami logika organik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menyadari 12 indera kita tadi, kemudian naik dari akal biologis menuju akal linear, menuju akal non-linear atau titik awal logika organik, yang seringkali justru paradoks. Ketika kita tidak berpikir, justru kita mengalami atau melihat sesuatu yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Your mind is like this water, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear. The Dragon Scroll. Dan memang ini sulit sekali. Kenapa? Atau paradoks ya. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus memaksimalkan logika linear. Kita berpikir, yang mana ketika orang dengan logika yang sangat cerdas, tajam atau kritis, biasanya di pikirannya nggak pernah sepi, ngobrol terus, bertanya, berdiskusi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, batin kita harus tenang. Bagaimana mungkin di sini ramai, tapi di hati tenang? Nah, ketika kita sudah terbiasa dalam kondisi seperti itu, maka kita akan tersambung dengan apa yang saya sebut sebagai khotir malaki di video yang ini.
Bagaimana kita bisa membuktikan itu bahwa itu adalah komunikasi langit tanda kutip? Ya kita harus mencari verifikasinya. Di mana? Yaitu Quran dan hadis atau ahwal para ulama, dan harus ditemani oleh guru atau teman yang sesama frekuensi agar bisa saling diskusi, saling mengingatkan, saling menegur, dan kita tidak melampaui batas terlalu jauh. Dan pertanyaan, bagaimana paradoks pikiran yang ramai, yang ribut berlogika dengan hati yang harus tetap damai? Solusinya apa? Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah fuad atau hati yang damai, batin yang ditenangkan, yang mengendalikan seluruh diri kita, mulai dari tubuh, akal, dan kemudian batin atau sisi dalam diri kita. Jika indera atau 12 indera itu adalah cara kita untuk memahami hal-hal material, kemudian akal itu untuk memahami makna, penjelasan-penjelasan dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, maka fuad itu agar kita meyakini, tenang dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sampaikan lewat Quran dan para nabinya. Dengan cara memahami, meyakini nama dan sifat-sifat Tuhan yang diajarkan dalam Quran dan hadis, maka hati kita akan tenang dengan meyakininya ya. Dan itu seperti dalil ya, seperti ayat ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, yaitu sifat dan nama-namanya, hati kita akan tenang. Jadi seakan-akan kita melihat cara kerja 12 indera dalam tubuh kita, dan kemudian akal yang sedang berdialog, itu semuanya terlihat oleh fuad kita. Dan dalam hati yang damai inilah, dengan fuad inilah, mungkin kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita akan tersambung dengan semesta di atas kita atau yang lebih tinggi, atau bahkan berbincang dengan mereka, menanyakan ilmu-ilmu tentang nama dan sifat Allah tadi. Sebagai penutup, apa salah satu verifikasi bacot saya tadi, bahwa mungkin kita bisa berkomunikasi atau melihat makna tujuan dari penciptaan semesta ini? Teman-teman bisa nonton video saya yang ini tentang komunikasi semesta, cara komunikasi semesta. Di sana saya ibaratkan penciptaan dengan 3 hal. Yang pertama adalah isim atau wujud zat, yaitu zat Allah yang menciptakan, yang mengadakan segala sesuatu. Kemudian fi'il. Untuk teman-teman yang mondok ya, pasti paham betul tentang istilah-istilah ini. Fi'il ini nama dan sifat-sifat Allah. Kalau isim tadi zatnya, fi'il nama dan sifat Allah. Huruf atau huruf diibaratkan sebagai ciptaan-ciptaan Allah, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak oleh indera kita. Dengan pendekatan 3 simbol tadi, kita bisa menyebutkan bahwa indera adalah alat untuk kita menyentuh, memahami hal-hal yang berwujud material. Dengan indera kita bisa mengenal mereka, kita bisa memahami, kita bisa mempelajari, menggunakan, memanfaatkan, dan sebagainya. Dan akal itu adalah alat untuk melihat makna dari huruf-huruf atau kata yang terangkai, dari kejadian-kejadian atau kondisi material yang ada di sekitar kita. Kita bisa memaknai, kita bisa mengambil kebijaksanaan, pelajaran dari huruf yang terangkai atau apa saja yang terjadi dalam hidup kita ini. Dan terakhir, fuad atau iman dalam hati yang tenang, itu adalah alat agar kita bisa melihat fi'il tanda kutip, wilayah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi sekali lagi teman-teman, ketika ingin membiasakan logika organik dari tahapan tadi, sekali lagi harus punya teman atau guru. Dan lebih baik lagi ketika teman atau guru teman-teman itu juga paham kitab-kitab tasawuf berat di dunia, misalnya karangan Abul Qasim Al-Junaidi atau Futuhatul Makkiyah, yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai kitab yang sangat menyesatkan, atau kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, dan sebagainya. Kitab-kitab inilah yang menjadikan teman-teman punya anak-anak tangga untuk bisa memahami logika organik dan sampai ke wilayah fi'il tadi, memahami nama, wilayah nama, dan sifat-sifat Allah.